of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu bukan datang dalam bentuk ledakan besar, melainkan seperti retakan kecil yang menyebar diam-diam di bawah pondasi kekuasaan lama. Retakan itu kini sampai ke jantung Amerika Serikat ketika Donald J. Trump resmi kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan keduanya. Ia tidak membuang waktu. Dalam pidato pelantikannya yang menggelegar, penuh dengan retorika proteksionis dan nasionalis ekstrim, ia menggambarkan China sebagai sumber bencana ekonomi Amerika dan bertekad menjadikan masa kepemimpinannya sebagai era balas dendam ekonomi. Beberapa hari kemudian, pasar global gemetar. Donald Trump mengumumkan tarif super tinggi terhadap semua barang impor dari China dengan angka yang membuat banyak ekonom terperangah, yaitu di angka 125%. Trump menyebut ini langkah penyelamatan nasional. Namun alih-alih membuat China berlutut, tindakan ini justru menjadi percikan awal dari perang ekonomi paling berbahaya dalam sejarah modern. Lantas, bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Yuk mari kita bahas. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Liberation Day atau Hari Pembebasan, begitu Donald J. Trump menamainya. Tapi bagi dunia, itu adalah hari dimulainya kekacauan global. Dari podium megah Gedung Putih yang didekorasi bendera-bendera nasional, Trump kembali menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang presiden, ia adalah badai. Dalam pidato yang disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru dunia, Trump mendeklarasikan kebijakan ekonomi yang paling ekstrim sepanjang sejarah modern. Tarif impor universal sebesar 10% untuk semua produk yang masuk ke Amerika Serikat. Bukan itu saja, seolah dunia belum cukup terkejut, Trump juga menambahkan daftar hitam ekonomi. 60 negara akan dikenai tarif tambahan, dengan alasan praktik dagang yang tidak adil. Salah satu yang paling terdampak adalah Indonesia, yang langsung dihantam tarif sebesar 32%. Trump berdiri di depan para pendukung fanatiknya, tersenyum lebar sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah baru saja memenangkan perang dunia. Namun di balik layar, para analis keuangan, diplomat, dan pemimpin dunia mulai panik. Pasar saham berguncang hebat. Nasdaq, Dow Jones, hingga Bursa Tokyo dan Frankfurt, semuanya anjlok dalam hitungan jam. Kata resesi global kembali terngiang seperti hantu masa lalu. Ini bukan sekadar langkah ekonomi, ini adalah deklarasi perang dagang total. Dan Trump sekali lagi memposisikan Amerika bukan sebagai penyelamat dunia, melainkan sebagai pemicunya. Perang telah dimulai, bukan dengan senjata, tetapi dengan tarif. Dan dunia mulai terbakar perlahan. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most. Sementara itu, perhatian global kini terpusat pada satu target utama, Tiongkok. Negara dengan kekuasaan ekonomi terbesar kedua di dunia itu tampaknya menjadi sasaran utama amarah Presiden Trump. Tarif awal sebesar 34% yang dikenakan pada produk-produk Tiongkok kini bukan lagi headline utama karena angka itu sudah naik drastis. Sebelumnya 84% dan terbaru menjadi 125%. Kebijakan tidak datang dengan negosiasi atau diplomasi. Ia datang melalui akun Thread sosial milik Trump yang dengan penuh percaya diri menulis, berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan Tiongkok kepada pasar dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada Tiongkok menjadi 125% yang berlaku segera. Tiongkok akan menyadari bahwa hari-hari menipu Amerika Serikat dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima. Tujuan Trump tampak jelas, memaksa perusahaan asing, khususnya raksasa-raksasa manufaktur yang telah lama berlabuh di Tiongkok, untuk kembali ke tanah Amerika. China tak takut dengan Amerika. Saat Amerika Serikat mengangkat palu tarif dan memukul keras ekonomi dunia, China tidak bergeming. Bukan karena takut, melainkan karena telah lama bersiap.
Trump boleh saja menaikkan tarif impor barang-barang asal Tiongkok hingga 125%. Namun Beijing tidak memilih jalan kompromi. Sebaliknya, mereka memilih untuk melawan. Dalam strategi yang disusun rapi sejak awal dekade, Tiongkok tidak lagi memposisikan diri sebagai korban dalam konflik dagang, tetapi sebagai lawan yang seimbang, bahkan berbahaya. Tekanan, ancaman, dan pemerasan bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi Tiongkok, tegas Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers yang dikutip oleh The Guardian. Pernyataan itu bukan sekedar retorika diplomatik, itu adalah peringatan. Dan peringatan itu segera berubah menjadi tindakan nyata. Pada 10 April 2025, Beijing merespons dengan kebijakan balasan tajam. Tarif sebesar 84% untuk semua impor dari Amerika Serikat. Langkah ini mencerminkan pendekatan tit for tat yang agresif dan menghantam balik ekonomi Amerika Serikat di tengah ketegangan yang sudah memanas. Ini bukan lagi perang ekonomi biasa. Ini adalah dual global soal kendali atas masa depan. Sementara itu, langkah diversifikasi pasar yang dilakukan China sejak 2018 mulai menunjukkan hasil. Ekspor ke Amerika Serikat terus menurun, sementara hubungan dagang dengan negara-negara seperti Brasil, Vietnam, dan kawasan ASEAN terus menguat. Dalam bayang-bayang Belt and Road Initiative, Beijing membangun jalur ekonomi baru yang membuat mereka tidak lagi bergantung pada Washington. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings. Siapa yang akan bertahan, China atau Amerika? Dalam langkah yang mengejutkan, bahkan bagi para penasihat terdekatnya, menaikkan tarif impor terhadap China menjadi 125%, keputusan ini bukan hanya agresif, ini adalah deklarasi perang ekonomi terbuka. Padahal, tarif 84% yang diumumkan beberapa hari sebelumnya saja sudah cukup mengguncang pasar. Tapi bagi Trump, cukup bukanlah pilihan. Terutama ketika lawan bicara di Beijing, Presiden Xi Jinping, menolak mundur sejengkal pun. Sumber internal Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump marah besar setelah komunikasi terakhirnya dengan Xi Jinping berakhir tanpa hasil. Tidak ada konsesi, tidak ada kompromi, dan bagi Trump, itu adalah penghinaan yang harus dibayar mahal. Tarif 125% ini ditunjukkan untuk satu sasaran utama, menghancurkan ekspor raksasa China ke Amerika Serikat, khususnya sektor elektronik dan otomotif, yang setiap tahunnya mengalir dalam nilai ratusan miliar dolar ke tanah Amerika. Tapi ini bukan hanya tentang angka, ini tentang tekanan politik, supremasi ekonomi, dan siapa yang akan tunduk lebih dulu dalam konfrontasi terbesar abad ini. Di satu sisi, seorang pemimpin Amerika yang haus akan pembuktian bertekad menegakkan America First, meski harus menyalakan api di seluruh penjuru ekonomi global. Di sisi lain, sebuah negara adidaya baru, Tiongkok, yang telah mempersiapkan setiap langkahnya dengan presisi dan kesabaran ala naga tua yang tidak mudah diintimidasi. Pertanyaannya, bukan lagi siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang akan runtuh lebih dulu. They shot me up with saline to cure my dehydration. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.